Selamat malam yang di Amerika, kemudian selamat pagi. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini adalah pembicaraan yang kedua untuk kami berbicara di depan para pengusaha tambang batu bara. Melihat animo dari para pengusaha setelah pembicaraan webinar yang pertama dan setelah melihat adanya insentif pemerintah untuk program hilirisasi, maka kami membuka kembali webinar ini khusus memang untuk para petambang batu bara. Ada saatnya nanti akan dibuka untuk para distributor pupuk dan orang-orang pertanian termasuk perkebunan. Kemudian juga ada saatnya nanti kami akan buka webinar khusus untuk para peneliti. Ya, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan bagaimana presentasi dari ini. Nah, judul dari presentasi kita adalah menjawab program hilirisasi dengan pupuk batu bara. Saya mengartikan hilirisasi itu sebenarnya pengolahan. Jadi pemerintah ini kan akan memberi hadiah bagi perusahaan batu bara yang terapkan hilirisasi. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian yang memang bisnisnya di batu bara sudah sangat mempelajari ini, bahkan lebih dari kami gitu. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa memang hari ini di seluruh dunia sudah menghadapi kenyataan semakin ditinggalkan batu bara sebagai sumber energi. Ya. Nah, mari kita lihat yang kedua, ini adalah peta dari deposit batu bara di seluruh dunia. Saya dalam melakukan sesuatu tuh kadang-kadang suka melihat apa sih hakikat penciptaan. Bagi saya, karena saya masih percaya Tuhan, bagi Tuhan itu menciptakan emas dengan menciptakan apapun seperti batu bara sama mudahnya. Artinya, ketika sesuatu itu diciptakan banyak, gunanya pasti banyak. Tidak mungkin gunanya sedikit. Sehingga tidak ada yang sia-sia ketika dia diciptakan. Nah, hari ini kita menghadapi kenyataan batu bara itu jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh dunia. Ketika hari ini kita pun melihat bahwa dia ada mengalami penurunan untuk digunakan sebagai energi, kemungkinan ada guna lain dari batu bara ini, kenapa dia banyak dan menyebar hampir merata di seluruh dunia. Jadi ketika sesuatu itu diciptakan banyak dan menyebar merata, manfaatnya pasti besar dan penting, serta pasti diperlukan dalam skala yang luas. Itu kita cara berpikirnya seperti itu. Nah, nanti ini akan dijelaskan bagaimana fungsi batu bara yang tidak lagi berada dalam posisi sustainable business, tapi saya melihat ketika kita sudah membahas ini, kita akan tahu bahwa posisi batu bara itu sudah inclusivity business. Oke. Kita masuk dulu ke Indonesia tentang masalah pupuk dan lahan. Berdasarkan data statistik, luas lahan kita itu 42,46 juta hektar. Ini lahan pertanian, pangan, dan perkebunan. Saya akan menyoroti dua saja, yaitu kelapa sawit dan sawah. Kita kelapa sawit punya 14,7 juta hektar dan sawah sekitar 7,4 juta hektar. Kalau kita gabungkan, ini sekitar 22 juta hektar. Ketika kita asumsikan bahwa penggunaan pupuk untuk kedua komoditas ini per hektar per tahun itu sekitar 1 ton, maka untuk kedua jenis komoditas ini saja Indonesia membutuhkan sekitar 22 juta ton pupuk. Oke. Yang kedua, mari kita lihat produksi pupuk nasional. Ya.
Tahun 2019 produksi pupuk kita itu 11,8 juta ton. Tahun 2020 kita belum sampai, jadi ini aja yang jadi pegangan kita. Artinya kalau logikanya seperti ini, sawit per pokok butuh 8 kilogram. Sawah per musim butuh sekitar 450 sampai 500 kilogram. Ya, ini sudah sangat kurang kalau dilihat dari data ini. Apalagi hari ini pemerintah akan membuat yang namanya food estate sekitar 600.000 hektar. Tidak ada yang pernah membahas itu pupuknya mau dari mana. Apakah pupuknya mengambil dari porsi yang ada ini? Kalau itu terjadi, mungkin petani bukan lagi teriak kekurangan pupuk, mungkin sudah menangis nanti untuk kekurangan pupuk karena kekurangan pupuk. Yang ingin saya tampilkan di sini adalah bahwa kalau kita berada dalam posisi bisnis pupuk, itu masih blue ocean bisnis, bukan red ocean. Artinya bisnis ini bukan bisnis yang berdarah-darah. Baik. Nah, mengapa saya bicara begitu? Ini judulnya mudah-mudahan badai berlalu gitu. Saya tidak mau memastikan. Mengapa begitu? Karena saya sedang berbicara dengan para pengusaha tambang. Jadi teknologi ini kan bergerak menuju kesempurnaan. Di dalam bidang teknologi komunikasi, kita tahu adanya 5G atau 5 generation. Di dalam bidang genetika, kita tahu adanya gene editing, sehingga kita sekarang bikin vaksin tidak sampai bertahun-tahun, cukup berbulan-bulan. Di dalam industri, kita tahu adanya teknologi IoT, Internet of Things, sehingga industri dunia masuk ke dalam industri 4.0. Nah, di dalam bidang pertanian juga sekarang muncul namanya coal fertilizer. Jadi ini sesungguhnya satu taraf, hanya bidangnya masing-masing, yang fungsinya sama, menyempurnakan apa yang sudah ada hari ini. Oke, saya akan tampilkan dulu ini film. Teknologi pertanian saat ini telah melakukan kesalahan sistematis yang menyebabkan rusaknya kesuburan lahan pertanian di seluruh dunia. Hal ini disebabkan lebih banyaknya dan lebih beragamnya unsur hara yang diambil dari tanah ketika panen dibandingkan unsur hara yang diberikan kepada tanah dalam bentuk pupuk. Sebagai contoh pada tanaman jeruk, kita mengambil 26 unsur dari tanah dan umumnya kita hanya memberikan kembali 3 unsur kepada tanah dalam bentuk N, P, dan K. Jadi ada sekitar 23 unsur yang terus-menerus hilang dari tanah. Oleh karena itu, wajar saja apabila kesuburan tanah makin lama makin rusak dan produktivitas semakin turun. Di samping turunnya produktivitas, kondisi di atas pun menyebabkan turunnya kualitas gizi atau mineral dari hasil produksi pertanian dari tahun ke tahun. Saya, R. Umar Hasan Saputra, saat ini adalah Komisaris Utama PT Saputra Global Harvest dan Direktur Utama PT Bursa Tani Global Niaga. Saya telah melakukan penelitian sejak tahun 1993 dan bidang ilmu yang saya tekuni dan kembangkan adalah nanobiologi. Penelitian yang saya lakukan untuk memperoleh teknologi produksi pupuk batu bara dimulai tahun 2009 dan setelah 7 tahun atau tepatnya tahun 2016 akhirnya teknologi tersebut ditemukan. Patennya di Indonesia diperoleh tanggal 11 Januari tahun 2019 sedangkan di Amerika Serikat tanggal 16 Juni tahun 2020. Pupuk batu bara adalah pupuk yang kandungan unsurnya terlengkap di dunia dan dia dapat diproduksi secara masif dengan biaya yang murah. Mengingat kandungannya inilah pupuk batu bara akan menciptakan keseimbangan unsur hara dalam tanah dan bersifat ramah lingkungan. Dengan demikian, pupuk ini merupakan jalan keluar bagi dunia dalam mengembalikan kesuburan tanah. Ditinjau dari sudut pangan, di samping akan mewujudkan terciptanya food safety dan food security, pupuk ini pun akan mendorong terciptanya peningkatan food quality dan food sustainability di mana ini tidak dimiliki oleh pupuk lain. Pupuk batu bara yang diakui oleh pemerintah Amerika Serikat ini adalah satu-satunya teknologi di dunia dan dia sangat dibutuhkan oleh seluruh negara.
Oleh karena itu, teknologi ini akan ditawarkan ke seluruh dunia sebagai Indonesia Incorporated dalam bentuk pemberian lisensi produksi, transfer teknologi, dan technical assistant. Di Indonesia sendiri, teknologi ini akan ditawarkan kepada para pengusaha dan atau pemerintah daerah untuk membuat pabrik di wilayahnya masing-masing. Diharapkan dengan ini tidak ada lagi kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk sehingga produktivitas pertanian dapat terjaga. Peluang lain adalah bagi para pengusaha yang memiliki kemampuan berinvestasi antar negara. Nilai total bisnis pupuk dunia saat ini sekitar 2.700 triliun rupiah per tahun. Posisi Indonesia dalam pupuk batubara ini adalah sebagai inventor atau penemu, sebagai aplikan atau pemilik paten, dan sebagai assignee atau pemegang kuasa atas penggunaan paten ini. Inilah kekuatan yang dapat digunakan ketika melakukan negosiasi dalam pengembangan pupuk ini antar negara. Kami sangat bangga dengan keberhasilan pupuk batubara Futura yang memperoleh paten dari Amerika Serikat karena merupakan prestasi anak bangsa Indonesia yang diakui dunia. Saya yakin capaian ini akan membawa dampak positif bagi kerjasama peningkatan perdagangan dan investasi Indonesia dengan Amerika Serikat. Untuk itu, KJRI Chicago bersama dengan seluruh perwakilan RI se-Amerika Serikat akan mengarahkan segala daya upaya agar pupuk batubara karya anak bangsa ini dapat diterima dan digunakan secara luas di Amerika Serikat. Terima kasih. My name is Steve Budiono, CEO of Global Green Energy Solutions Corporation, based in Sacramento, California, United States of America. As a company, which is an extension of Indonesia incorporated in the North America region, we are committed to market this technology and building coal fertilizer manufacture in all areas that are on our territory. We will continue to follow the direction given, which is to continue to work with the government, farmers, and entrepreneurs in the North America region. Pabrik ini di Amerika, yaitu di Indiana dan Utah. Oke, ketika kita melihat video tadi, ada 3 hal yang harus kita sadari. Yang pertama, bahwa kondisi lahan pertanian itu sudah rusak kesuburannya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi, tabel yang sebelah kiri ini menunjukkan bahwa walaupun kita bisa meningkatkan produksi, tapi sesungguhnya penggunaan pupuk yang kita berikan itu sangat-sangat tinggi jumlahnya. Jadi tidak proporsional dengan peningkatan produksi itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, hasil penelitian di Amerika tentang kualitas unsur hara, tentang kuantitas unsur hara di tanah itu menunjukkan terus menurun. Bahkan sampai 85% dalam 100 tahun terakhir ini. Yang ketiga, akibat menurunnya kondisi unsur hara dari tanah, itu menyebabkan kandungan nutrisi dari produk pertanian sesungguhnya menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di sini dikatakan dibandingkan tahun 1960-70 itu telah terjadi penurunan vitamin dan mineral dari hasil panen itu dari 25 sampai 50%. Artinya ketika kita memakan jeruk 1 buah pada tahun 70, hari ini kita harus makan 2 buah untuk mencapai vitamin yang sama. Itu yang dimaksud bahwa ini masalah tidak sederhana, ya. Oke, kalau kita petakan sesungguhnya dunia pertanian ini punya 2 masalah. Pertama, rusaknya kesuburan lahan pertanian di seluruh dunia dan terabaikannya teknologi optimalisasi kerja sel tanaman sebagai mesin produksi tanaman. Baik. Sebelumnya sudah ditampilkan jeruk sebagai ilustrasinya. Di sini sebelah kiri adalah kandungan daripada jeruk sekitar 26. Ketika dia dipanen, diangkat dari tanah dan masuk ke dalam perut kita, itu 26-nya hilang dari tanah. Berapa yang kita
berikan kepada tanah? Umumnya hanya 3, N, P, dan K. Artinya ada 23 unsur yang terus-menerus hilang dari tanah. Itulah jawaban sederhana mengapa tanah pertanian di seluruh dunia rusak. Oke, yang kedua, penelitian yang ini sudah cukup dilakukan di berbagai negara. Jadi disadari bahwa tanah pun membutuhkan karbon. Ya. Jadi selama ini saya pun awalnya mengira tanaman itu mengambil karbon itu hanya dari CO2. Oh, ternyata dia juga dari tanah. Sehingga tanah itu banyak kehilangan karbon. Di sini dikatakan bahwa sampai 133 gigaton tanah itu sudah kehilangan karbon selama terjadinya pertanian. Dan bagaimana menambah karbon ke tanah itu sudah menjadi political agenda yang tingkat tinggi sebetulnya dengan adanya kesepakatan Paris ini. Artinya bahwa ketika kita bisa menciptakan suatu teknologi atau produk yang bisa menambahkan karbon kepada tanah, ini sesungguhnya sangat didukung oleh dunia. Jadi tidak hanya cerita carbon trade kalau kita membaca tulisan ini. Nah, dari dua hal tadi, maka ada beberapa kesimpulan. Ya, pertama, harusnya ketika kita bicara pupuk yang ideal adalah bagaimana yang keluar dari tanah itu sama dengan yang masuk dari tanah. Kalau bahasa sederhananya, kalau kita ambil dari tanah itu tanaman, harusnya yang kita berikan kembali kepada tanah juga tanaman. Seperti itu logika sederhananya. Nah, kalau berdasarkan saintifiknya, yang pertama pupuk itu ternyata diusahakan banyak mengandung karbon. Yang kedua, kandungan pupuk unsur haranya relatif sama dengan kandungan tanaman. Dengan demikian, harusnya bahan baku pupuk terbaik itu berasal dari tanaman dan dia harus tersedia dalam jumlah yang banyak. Ya. Yang keempat adalah poin yang penting adalah pupuk dapat dibuat dalam waktu singkat, skala yang besar dan masif serta biaya yang murah. Ya, karena kalau sudah cerita dalam bisnis ini harus terjadi. Dan yang kelima, bahwa dia tidak mengubah kebiasaan dalam aplikasi. Nah, pencarian untuk sisi kiri ini sudah saya lakukan tahun 2009. Akhirnya tahun 2016 ketemu bagaimana membuat batu bara menjadi pupuk. Batu bara adalah tanaman yang sudah menjadi fosil. Hari ini teknologi Cina itu mampu membuat batu bara menjadi pupuk dengan teknologi gasification. Tapi yang dia buat adalah pupuk urea. Kalau kita beda, totally different. Teknologi kita adalah nutrient activation technology. Ya. Tahapannya untuk membuat ini adalah memotong rantai karbon yang panjang menjadi pendek, kemudian memecah ikatan karbon yang kompleks, sehingga unsur-unsur hara yang ada di ikatan itu lepas, dan yang ketiga adalah mengaktifkan unsur hara yang sudah lepas itu, sehingga dia bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Nah, untuk mengaktifkannya ini kita membutuhkan aktivator. Bapak dan Ibu sekalian, pemikiran tentang lengkapnya unsur hara di dalam batu bara ternyata juga dilakukan oleh para peneliti dari Cina, dari Amerika, dan dari Australia. Mereka sudah tulis ini di jurnal tahun 2019. Sederhana masalahnya, mereka berpikir tahun 2019, kita berpikir tahun 2009. Jadi kita lebih dulu, intinya seperti itu. Tapi bahwa kandungan dari batu bara itu sangat-sangat luar biasa, itu semua harus ngakui, karena memang penelitiannya sudah cukup banyak. Nah, jadi kalau di sini baru bicara, sebelumnya kita bicara kalau dia jadi pupuk, sudah ada. Jadi sudah ada teknologinya untuk memproduksi batu bara. Dan ini paten dari Amerika Serikat.
di mana tadi dikatakan bahwa pemilik patennya satu orang, namanya bisa dilihat di sini, saya sendiri, kemudian saya sebagai inventor atau penemu, dan assignee-nya. Jadi aplikan itu adalah pemilik paten dan assignee adalah pemegang kuasa atas penggunaan paten ini. Jadi ini sudah hat trick kalau main bola itu ketiga-tiganya Bapak dan Ibu sekalian, ya. Baik, selanjutnya adalah begini. Tadi masalah kedua adalah optimalisasi. Dengan batu bara kita sudah mampu menciptakan pupuk yang kandungannya sangat lengkap. Kita mari bicara optimalisasi kerja sel tanaman. Kita mengibaratkan ketika kita bertanam itu sama dengan membuat kue. Kalau membuat kue, kita butuh bahan baku yang terdiri dari telur, mentega, gula, dan sebagainya. Ini diolah oleh alat berupa mixer dan oven, jadilah kue. Kita tahu ketika mixer atau ovennya jelek, kerjanya tidak optimal, tidak mungkin kita menghasilkan kue yang bagus. Sama, pertanian pun seperti itu. Kita sudah tahu nih bahwa pupuk batu bara ketika dia digabungkan dengan pupuk tunggal atau pupuk majemuk adalah pupuk yang sangat lengkap kandungannya. Tapi ini tidak berarti banyak ketika sel tanaman tidak mampu bekerja dengan optimal. Dan kerja optimal sel tanaman ini bukan oleh pupuk, tapi oleh nutrisi esensial. Ini yang kita lupakan hari ini. Nutrisi esensial yang dimaksud yang sudah kita teliti adalah seperti ini. Ini adalah nutrisi esensial yang sudah kita teliti, ya. Kemudian nutrisi esensial ini juga kita bisa jadikan sebagai aktivator dalam pembuatan pupuk batu bara. Nah, untuk Bapak dan Ibu ketahui, nutrisi esensial pun punya paten sendiri dan ini patennya. Dan syukur alhamdulillah pemilik patennya juga nama saya dan masih orang Indonesia. Artinya apa? Mengapa seorang Saputra itu bisa diterima di tingkat internasional patennya adalah karena paten yang diajukan itu diproteksi oleh paten yang lain. Inilah yang memproteksi paten dari pupuk batu bara ini. Jadi ada paten yang dipateni oleh paten yang lain. Sehingga di seluruh dunia tidak bisa menembus yang namanya teknologi ini. Ya. Nah, ketika ini sudah kita dapatkan, nutrisi ini kita masukkan ke dalam pupuk batu bara. Jadi setelah kita tahu bahwa kandungan unsur haranya lengkap, nutrisi ini pun kita masukkan ke dalam pupuk ini supaya dia lebih lengkap. Nah, kalau kita tes, inilah kandungannya berdasarkan unsur hara. Jadi pupuk yang sangat lengkap di dunia. Ya. Jadi kalau saya dengan orang pertanian selalu menyatakan kalau Anda diperlihatkan pupuk yang kandungannya seperti ini dengan harga yang murah, relatif murah, ya, bagaimana pendapat Anda? Saya tinggal begitu saja karena ini luar biasa. Nah, mengapa saya katakan di sini tidak pupuk terlengkap? Jadi ada sejarah begini, ketika kami berbicara dengan dari pihak Uni Eropa, terutama Jerman, mereka mengatakan, Pak Saputra, kami sedang mengembangkan pupuk dari alga, yang itu juga sangat lengkap. Jawaban saya adalah, memang kalau kita bisa membuat pupuk dari alga atau plankton, itu memang sangat lengkap kandungannya. Tapi tidak bisa untuk bisnis. Karena apa? Kebutuhan pupuk dunia itu jutaan ton. Kalau bikin dari plankton, 1 kilo saja mungkin kita setengah mati. Seperti itu Bapak. Jadi kenapa saya katakan hanya sangat lengkap. Ya. Nah, kemudian aplikasinya pun kita tidak merubah kebiasaan. Pupuk ini bentuknya sama bentuknya April dan dia pun tinggal ditebarkan. Hanya saja ketika dosis aplikasi itu jadi berbeda. Yang kita maksud begini. Hari ini kita memakai pupuk majemuk atau pupuk tunggal itu hanya berdasarkan makro. Kita tidak pernah memberikan yang namanya unsur mikro atau trace elemen.
Nah, ternyata ketika pupuk yang berupa mikro kita berikan dalam bentuk batu bara termasuk trace elemennya, penggunaan pupuk makronya itu jadi menurun. Jadi berdasarkan penelitian kita, itu kita mengurangi penggunaan pupuk kimia antara 50 sampai 70% yang biasa dia lakukan. Itu riset kita awal ini. Jadi kalau petani biasa 500 kg untuk sawah, cukup dia gunakan 300 kg pupuk batu bara, 100 kg urea, dan 100 kg NPK. Itu berdasarkan hasil riset kita. Nah, yang lain setelah kami banyak berbicara dengan berbagai negara dan ilmuwan, kita menyimpulkan bahwa dunia tidak bisa lari dari pupuk batu bara. Karena pupuk-pupuk yang ada hanya sedikit mengandung unsur, sedangkan pupuk batu bara sangat lengkap. Artinya, ketika kita bicara NPK, fosfat, ZA, dan sebagainya, dia nanti harus dicampurkan dengan pupuk batu bara ketika niat kita adalah ingin memperbaiki keadaan atau ingin memperbaiki kualitas tanah di bumi ini. Oke, itu kita tidak bisa tidak. Karena apa? Inilah yang paling masuk akal dan yang paling murah, saya pikir. Oke. Nah, paten yang kita peroleh itu sebetulnya bukan hanya paten teori. Jadi dia sudah dalam bentuk pabrik dan dia sudah dalam bentuk suatu produksi. Inilah. Jadi ini saya percepat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi yang kita lihat adalah yang namanya pabrik lab kita, pabrik riset kita. Jadi memang penelitian ini sangat panjang dan mahal. Ya, untuk pabriknya aja kegagalannya mencapai 3 kali. Nah ini adalah bentuk mesin yang dia sudah merupakan full automation. Ya, itu bentuk mesinnya sudah seperti ini. Ya, ini yang kami tawarkan ke berbagai belahan dunia. Ya, seperti ini. Oke. Jadi artinya adalah bahwa teknologi pupuk batu bara ini tidak hanya dia berupa produk, tapi sudah berupa teknologi produksinya yang memang siap untuk kita sebarkan. Oke, ketika ada pertanyaan, Pak Saputra bagaimana hasilnya di lapangan? Oke, inilah hasil di lapangan akan saya tampilkan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu dulu Bapak dan Ibu sekalian. Untuk di Indonesia, ada 3 lembaga swasta yang saya sudah sampaikan kepada penelitinya. 1 BUMN pupuk, satu adalah perusahaan sawit terbesar di Indonesia, dan 1 peneliti dari anak perusahaan dari PT, saya sebut saja Bukit Asam. Nah, ada yang menarik ketika kita menyampaikan ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul daripada peneliti yang sifatnya sangat detail. Pada saat itu saya sampaikan begini Bapak dan Ibu sekalian. Data yang dimiliki oleh pupuk batu bara itu tidak bisa dibandingkan dengan data yang hari ini dimiliki oleh pupuk kimia seperti NPK. Pupuk kimia sudah diteliti orang sejak 100 tahun yang lalu dengan peneliti sebanyak jutaan orang. Mungkin. Ya. Sementara pupuk batu bara baru diteliti secara terbuka tahun 2016 dan itu pun baru diteliti oleh 1 kelompok orang, yaitu yang di bawah pimpinan saya sendiri. Ya. Di mana kami tidak menggunakan dana pemerintah untuk urusan ini. Artinya yang kami lakukan itu adalah penelitian-penelitian yang sifatnya itu adalah
untuk tahap produksi secara langsung. Jadi belum ada detail-detail yang sifatnya basic teknologi. Tapi yang harus kita sadari semua adalah kita hari ini sedang salah. Di mana kesalahan itu mengakibatkan rusaknya lahan pertanian di seluruh dunia. Dan batu bara ini kandidat kuat sebagai jalan keluarnya. Logika yang kedua adalah ketika pupuknya kita lengkapkan, nutrisinya, kemudian kita berikan nutrisi nutriennya, kemudian kita berikan nutrisi esensial di dalamnya, logikanya hasilnya pasti meningkat. Ini 24 jenis yang kita coba, dan ini hasilnya. Jadi memang di padi terjadi peningkatan, di jagung terjadi peningkatan, di sawit terjadi peningkatan, bawang merah, tomat, dan sebagainya. Ya, walaupun kita tidak terlalu banyak jumlahnya dalam melakukan ini, tapi tanda-tanda ke arah itu sudah sangat kelihatan. Ya, secara keseluruhan, ketika digunakan, memang seluruh komoditi meningkat. Nah, untuk di luar negeri hanya sebagai informasi, ini seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia itu sudah banyak ini kerjasama dengan kita, apalagi Afrika, Bapak dan Ibu sekalian. Saya sudah presentasi itu di depan pusat riset fertilizer yang di bawah African Union. Mereka mengatakan bahwa setelah pabrik di Afrika, di Zimbabwe itu beres, di Harare, mereka akan dorong teknologi ini kepada seluruh negara anggota African Union. Oke. Nah, artinya ketika tadi ada dua masalah kesuburan lahan dan terabaikannya optimalisasi, kita bisa simpulkan Bapak dan Ibu sekalian, ternyata jalan keluarnya itu memang datang dari Indonesia. Ya, baik untuk nutrisi esensial maupun untuk pupuk batu bara. Tinggal kita bangsa Indonesia mau diapakan ini. Ya, mau dibiarkan silahkan, mau digunakan monggo, mari kita sama-sama. Ya, oke. Hal lain Bapak dan Ibu sekalian, di dalam pupuk batu bara ini, ya, itu pun saya memasukkan yang namanya hak cipta, di mana juga itu atas nama saya, di mana di sini adalah berlaku selama saya hidup dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah meninggal. Jadi lamanya itu. Jadi ada beberapa yang bertanya kepada saya, Pak Saputra, ketika saya bekerja sama dengan Bapak, berapa lama sih? Nah, ini jawabannya kalau secara hukum. Selama saya hidup dan 50 tahun setelah saya meninggal. Kalau ini tidak diperpanjang. Oke? Nah, dari sana kita kembali Bapak dan Ibu sekalian bahwa ternyata kalau kita bisa melihat tadi, kemungkinan besar kekurangan pupuk yang ada itu bisa ditutup dengan yang namanya pupuk batu bara. Saya hanya membayangkan ketika kita produksi total pupuk Indonesia itu 20 juta ton, ya dari pupuk batu bara adalah sekitar 8 juta ton nantinya. Ya, 8 juta ton nantinya. Nah, bagaimana dari sisi bisnisnya? Inilah sisi bisnisnya. Nilai bisnis pupuk dunia ya diperkirakan tahun ini itu sekitar 180 miliar US dollar atau sekitar 2.700 triliun. Ya kalau kita targetkan 5-10 tahun ke depan kita ambil 30%. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 100 triliun. Dalam 5-10 tahun ke depan ini kita targetkan sebanyak 30 triliun nilai bisnis dari pupuk batu bara ini. Ya. Nah, bagaimana bisnis yang bisa dilakukan? Saya berbicara dengan para pengusaha batu bara. Ada 3 hal Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, bisnis ini Bapak bisa dan Ibu bisa sebagai supplier batu bara dari pabrik yang akan dibangun. Yang kedua, sebagai mitra pabrik pupuk. Kami sudah yang namanya Zoom meeting dengan Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, dan beberapa di daerah Kalimantan Tengah itu memang mau kerjasama koperasi sawitnya dengan para penambang batu bara
untuk membuat pabrik di sana. Itu laporan kepada kami. Yang ketiga adalah pengusaha tersebut ketika dia misalkan punya pada saat yang sama punya perkebunan, itu bisa menjadi pemilik sendiri pabrik pupuk itu. Atau ketika dia bekerja sama dengan distributor pupuk. Ya, ada 3 yang mungkin. Nah, itu kerjasamanya, dan nanti ketika kerjasama, merek dari pupuk tersebut adalah Futura. Jadi ini kita dapatnya itu tanggal 15 April 2019. Futura itu singkatan, Bapak Ibu sekalian, itu adalah future of batu bara. Jadi tidak hanya sebagai energi gitu, tapi juga ada nih sebagai pupuk. Inilah teknologi yang paling masuk akal. Nah, saya selalu membayangkan begini, hari ini kita menghadapi kenyataan ketika petani ingin memperbaiki lahannya, itu dia tidak harus menggunakan pupuk batu bara. Ya, karena pupuk yang lain nggak bisa. Di sisi lain, kalau misalkan pengusaha batu bara yang sebelah kanan ini ingin ada hilirisasi yang paling masuk akal dan sifatnya non-energi, maka dia pun tidak bisa lari. Dia harus mengkonversi ini menjadi pupuk. Ya. Hari ini ada teknologinya gasification, tapi investasinya minimal 3 triliun yang saya tahu. Tidak banyak yang bisa melakukan ini. Ya. Jadi hari ini inilah yang saya maksud inclusivity bisnis, di mana bisnis yang terjadi adalah dua-duanya saling membutuhkan. Jadi ini harus salaman, membuat kesepakatan, oke, mari kita bersama-sama. Intinya seperti itu sebenarnya dari gambar ini. Jadi harus saling bekerja sama. Nah, apa yang kami tawarkan dengan teknologi yang kami pegang ini dan keinginan agar para penambang batu bara dengan petani itu saling bekerja sama, itu memang kami menawarkan pembangunan pabrik yang bermitra dengan Pemda atau pengusaha masing-masing atau pengusaha nasional untuk di dalam negeri. Ya. Yakni pembangunan itu kami mimpikan dibuat di tiap kabupaten, di mana adanya transfer teknologi dan bantuan teknis, kemudian adanya pembayaran skema goodwill dan royalti. Goodwill dan royalti ini memang aturan internasional ketika seseorang memegang sebagai pemegang paten dan pemegang assignee dari teknologi ini. Jadi yang ketiga adanya kewajiban menganggarkan charity. Nah, ketika dia sudah bekerja sama, Bapak dan Ibu sekalian, jadi diibaratkan nih saya hari ini itu sedang merencanakan suatu bisnis yang 10 tahun kemudian nilainya tuh kita memimpikan sekitar 30 triliun. Hari ini saya tawarkan kepada siapapun untuk bermitra dengan kita. Nanti ketika dia sudah bermitra, itu dia akan mendapat sertifikat ini. Dan sertifikat ini nantinya bisa diperjualbelikan karena ini adalah aset dari pemiliknya, dari perusahaannya. Dia bisa dipindahkan ke tangan yang lain, entah itu dalam bentuk pemberian atau jual beli, asal itu diberitahukan kepada kita. Oke? Nah, yang aturan khususnya apa untuk mendapatkan sertifikat ini? Tentunya nanti dengan membuat pabrik. Di mana pabrik itu untuk satu line mesin yang kapasitasnya sekitar 800 ton per bulan, itu adalah 3 miliar. Nanti saya sampaikan RAB-nya. Nah, aturan khususnya ada, di mana ini harus diikuti oleh semua. Jadi pertama, itikat baik itu adalah bentuk investasi yang dibayarkan 1 kali seumur hidup untuk setiap kota dan kabupaten. Dan ini besarnya itu seikhlasnya. Kemudian, pemilik pabrik itu juga kewajiban membayar royalti, di mana dia merupakan penyertaan teknologi dan termasuk dalam komponen biaya produksi. Jadi dalam keuangan dia masuknya di COGS. Jadi royalti ini sebetulnya dibayar oleh konsumen, tidak oleh pemilik pabrik. Yang terakhir, yang ketiga, dia wajib
mengeluarkan charity atau sumbangan atau apapun namanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian segini, kita semua tahu kalau kita ingin sukses kita harus banyak memberi. Ya. Di dalam bisnis kita hari ini kalau sifatnya kita charity itu dari keuntungan. Tapi kalau pabrik ini yang namanya charity itu bagian dari biaya produksi. Sehingga ketika dia berproduksi dia harus sedekah. Jadi dia bagian biaya produksi, tapi posisinya itu seikhlasnya. Ya. Jadi bentuk royalti, itikat baik dan charity ini silahkan ditentukan sendiri oleh pemilik pabrik itu seikhlasnya. Untuk charity, ketika dia sudah ditentukan, dia harus dibagi dalam 3 komponen yang nanti diberikan kepada koperasi Kodim, koperasi Polres, dan guru-guru non-struktural. Yang saya maksud seperti ustadz kah, pendeta kah, bedandre kah, atau biksu kah, itu yang diberikan. Nanti detailnya adalah akan kita jelaskan ketika pembicaraan kita sudah bentuk B2B. Nah, nanti yang terakhir adalah harus menandatangani surat pernyataan di atas nama Tuhan. Nah, di sini ada detailnya, tapi saya nggak akan bahas. Oke, secara sekilas itu adalah bentuk presentasi dari tentang teknologi ini. Nah, saya akan tunjukkan tentang apa yang perhitungannya. Ini adalah perhitungannya yang saya maksud. Jadi nanti di dalam ini sudah ada RAB-nya untuk satu line mesin yang kami akan berikan kepada para pengusaha memang yang berminat setelah kita meeting B2B sifatnya. Jadi diminta diperhitungkan dulu luas areal. Satu kota rata-rata kalau di luar Jawa itu sekitar 300.000. Artinya ada potensi bisnis itu sekitar 720 miliar rupiah per tahun. Di mana kebutuhan Futura per tahun itu 600 kilo dan kita inginkan harga tertinggi di tingkat konsumen ya itu 4.000. Walaupun saya menginginkan awalnya 3.500, tapi kemarin ada tawaran dari Kalimantan Tengah, Pak, kita 4.000 aja lah Pak, katanya gitu. Tapi akhirnya saya masukkan di sini 4.000. Jadi di sini ada goodwill atau itikat baik, nanti silahkan diisi sendiri, seikhlasnya berapa. Di sini juga ada investasi, ada bangunan, mesin, genset dan sebagainya ya. Yang diberikan ke kita, yang dibayarkan ke Bursa Tani sebagai pemilik paten dan pembangunan mesin itu hanya mesin saja sekitar 3 miliar. Yang lainnya untuk bangunan, genset, perizinan lokal silahkan oleh pemilik cari sendiri. Nanti di sini ini ada COGS, ada bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian di sini royalti dan charity silahkan diisi oleh masing-masing ya seikhlasnya. Jadi dia bagian dari COGS. Ujungnya kita akan tahu ROI-nya berapa ketika dia satu sip. Ketika dia sip, ujungnya kita akan tahu ROI-nya berapa, return of investment-nya, dan akhirnya inilah desain yang mesin yang kita buat saat ini. Jadi demikian Bapak dan Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, saya tidak menyangka, walaupun ini yang kedua, para pesertanya cukup banyak, ini sampai 43 orang. Jadi setelah ini kita adakan sesi tanya jawab. Terima kasih. Silakan Pak Latif. Baik, terima kasih Bapak Saputra yang telah menyampaikan presentasi bagaimana proses pembuatan pupuk batubara, perjalanan mendapatkan paten serta kemitraan pembangunan pabrik bersama rekan-rekan dari pengusaha batubara. Jika memang ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai kerjasama pembangunan pupuk batubara maupun hal lainnya, dipersilahkan. Tadi saya lihat ada satu orang di chatroom ya, Ibu Inten Sri, ya, Ibu Inten yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin tadi sebenarnya itu pertanyaan ini diajukan sebelum disampaikan detail terkait daerah mana saja lokasinya. Jadi apakah pupuk batubara yang sudah diuji coba di Indonesia, di mana lokasinya dan bagaimana perbandingan hasil produksi dengan pupuk kimia dan pupuk batubara.
Tapi tadi sebenarnya udah dijelaskan di slide selanjutnya. Baik, berikutnya dari Ibu Yunita Bayuningsih. Selamat pagi Pak, seperti diketahui bahwa batubara memiliki beberapa peringkat. Batubara yang memiliki karakteristik heterogen. Silakan Pak Saputra. Ya. Jadi begini, Bapak dan Ibu sekalian, batu bara yang kita gunakan ini bukan untuk dibakar, tapi untuk kita pecah kandungan unsur haranya karena dia tanaman, kemudian kita aktifkan. Jadi sesungguhnya seluruh batu bara bisa kita gunakan. Kalau ada pertanyaan Pak Saputra, bagaimana kalau batu bara itu banyak mengandung sulfur yang memang kendala besar bagi untuk dibakar? Saya sampaikan justru pada bidang pertanian sulfur itu sangat diperlukan. Oleh karena itu, ya, di dalam pertanian ada yang dimaksud dengan pupuk ZA atau amonium sulfat. Ya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu sekalian bahwa dia tidak terpengaruh oleh tingkat kalori dari batu bara. Yang kita inginkan hanya total moisture saja. Artinya kalau dia terlalu basah, dia akan membuat kerja mesin kita itu menjadi berat. Nah, untuk itulah kita menginginkan kalau bisa di bawah 40. Ketika dia sudah terlalu basah, maka di alat itu perlu adanya alat tambahan dryer rotator sebelum masuk ke dalam sistem yang saat ini sudah ada. Ditinjau dari biaya pun tidak terlalu besar. Ketika ada pertanyaan, kapasitas produksi 8.000 ton ini apakah menarik untuk tambang batu bara? Sangat tidak menarik Bapak Satya kalau hari ini karena terlalu kecil dibanding dengan kalau dia sebagai dibakar. Nah, cuma ini adalah tahap pertama karena kita berpikirnya itu adalah konservatif. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu yang besar, belajar dulu nih dari yang kecil dulu ya, dari 800 ton per bulan ini. Baru setelah itu kita perbesar. Ya. Jadi seperti itu, Pak Satya. Nah, batu bara itu sekitar 75%. Walaupun nanti jumlahnya tergantung dari tingkat moisture-nya itu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan moisture-nya itu sekitar 30%, yang tadinya per ton itu harusnya 750, mungkin kita naik ke 800 kg, seperti itu. Tapi intinya 75%, Pak. Si batu baranya itu. Kemudian ini ada di private pertanyaan untuk dititip. Kebutuhan pupuk saat ini kan sudah dipasok oleh perusahaan pupuk di Indonesia dengan harga subsidi. Maka segmentasi pasar mana yang akan menjadi sasaran pemasaran produk ini? Yang pertama, ketika pabrik ini sudah ada di mana-mana, dia akan bersaing dengan harga pupuk subsidi. Ya, dia akan bersaing. Yang pertama. Tapi untuk saat ini memang kami itu banyak kerjasama dengan perkebunan sawit. Oleh karena itu kami bekerja dengan Apkasindo, kami bekerja dengan para perkebunan perusahaan sawit, itu seperti itu. Tapi kami yakin ketika ini sudah di mana-mana, untuk pertanian yang menggunakan pupuk subsidi pun kita bisa masuk. Ya, terima kasih. Di level berapa harga pupuk batu bara masih visible untuk menjadi. Jadi gini Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bicara subsidi, ya, itu pupuk subsidi itu harganya di lapangan hari ini antara 7.000 sampai 8.000 rupiah. Itu kita bicara di Kalimantan karena kita banyak bergerak di Kalimantan. Sementara yang namanya harga pupuk ini ketika sudah di mana-mana itu di sekitar 2.000 rupiah nanti biaya produksinya. Oleh karena itu ketika pertanyaan berapa harga batu bara yang paling visible, ya mau 800 kah, mau 1.000 kah per kilogram itu tidak ada masalah sebetulnya.
ya, masih sangat jauh dengan perbandingan harga pupuknya dibandingkan dengan harga pupuk batubara itu sendiri. Itu pertanyaan dari Pak Medi. Selamat siang Pak Saputra. Selamat siang. Saya Budi Santoso. Saya kemarin di-invite oleh Pak Okto. Kebetulan saya ini konsultan tambang. Oh iya, silakan. Ya, jadi saya cukup surprise dan bangga ada putra Indonesia yang selama ini saya termasuk yang punya curiosity, tapi karena saya bukan pekerjaan riset, saya hanya cari-cari aja bagaimana membreakdown rantai karbon yang di batu bara yang begitu kompleks bisa menjadi kecil-kecil. Ini saya surprise gitu. Dan ada satu pertanyaan saya kemarin yang itu kan memang selama ini kayak kompos itu kan selulosa yang di kayu di tumbuhan kan di breakdown jadi unsur hara ya. Yeah. Nah, tadi batu bara tadi di breakdown kecil-kecil itu nanti bentuknya menjadi karbon sebagai C atau karbon sebagai organik gitu Pak. Karbon sebagai organik Pak. Oh, jadi nanti bisa larut ke air ya sehingga bisa diserap ya. Nantinya begitu. Oleh karena itu di dalam komponen yang kita berikan ke dalam pupuk itu kita berikan mineral untuk dia mempermudah melakukan pengionan Pak. Oh, oke. Jadi ada mineralnya sekitar 5%. Oke. Nah, tadi di dalam spreadsheet Bapak, nah tadi kan ada unsur tambahan yang dibeli ya, mineral itu. Nah, itu mineral itu apa saja kira-kira yang sejenis garam. Oh, garam. Ya. Nah, garamnya itu dari Pak Saputra atau ada jadi, kita beli? Ada barang yang kita masukkan, ada 3, aktivator, nutrisi, ada 4, aktivator, nutrisi, dolomit, dan mineral. Okay. Aktivator dan nutrisi ini ada pada kita yang supply. Kemudian untuk mineral dan dolomit itu kita yang nanti akan sediakan suppliernya. Tapi ketika Pak Budi merasa ada yang lebih baik, entah itu harganya lebih murah atau bagaimana, itu dipersilahkan. Jadi tinggal melaporkan kepada kita si supplier yang 2 ini. Yang untuk mineral dan dolomit ini. Oke. Nah, kan di fly ash batubara. Yeah. Itu kan mineral-mineral yang tadi Bapak sebutkan juga ada kan kandungannya. Itu bisa nggak sebagai tambahan mineral tadi? Jadi gini Pak, fly ash itu sudah saya seliti sekitar 3 tahun. Saya adalah orang yang melarang fly ash digunakan untuk kepentingan pertanian. Karena fly ash itu bahan logam beratnya banyak sekali, Pak. Kita hari ini sedang memperbaiki tanah, bukan sedang meracuni tanah. Jadi kemarin juga webinar kemarin ada yang tanya tentang fly ash. Kita melarang penggunaan fly ash, Pak, ya, karena itu limbah B3. Kita kalau pakai itu meracuni tanah, gitu, Pak. Oke, ya, karena selama ini fly ash itu kan cuma untuk semen saja. Ya biar untuk semen aja Pak, nggak usah untuk pertanian. Ya. Itu ada Bu Inten itu dari PLN itu saya kira. Tahu tuh. Ya udah saya kira itu Pak, terima kasih. Karena saya sekarang juga lagi membantu petani sawit dalam peremajaan sawit rakyat Pak. Jadi saya menyediakan bibit buat mereka. Karena selama ini petani kita itu bibitnya itu sembarangan, akibatnya 7-10 tahun itu buahnya udah turun. Nah, saya nggak ngerti turun tuh karena bibitnya atau karena unsur haranya udah hilang. Mungkin dua-duanya kali. Kalau bibit itu stabil Pak, ketika unsur haranya tetap. Ini ada dari Pak Parwito Tenggarong juga, aplikasinya sama Pak. Ini sebagaimana pupuk biasa, untuk di Indonesia, kebijakan atau teknologi yang saya kembangkan itu adalah pupuknya itu digabungkan dengan pupuk kimia.
Ya. Jadi kita masih pakai NPK, masih pakai urea, tapi kita kurangi penggunaannya. Ya, seperti itu, Pak Parwito dari Tenggarong. Ya, terima kasih Pak Saputra. Silahkan kalau ada yang lain. Mumpung tidak terlalu banyak nih Pak yang 44 peserta. Dipersilakan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Bapak pernah presentasi di Minerba, Pak? Belum pernah. Ya nanti kalau memang ini, saya kan punya hubungan lah dengan Minerba, sehingga saya termasuk orang yang mendorong hilirisasi batu bara. Tetapi selama ini pemerintah hilirisasinya masih ke energi. Saya selalu bilang kalau batu bara ujung-ujungnya masih dibakar, ngapain hilirisasi? Gitu. Itu ya. Izin Pak, boleh. Tapi, terima kasih Pak. Itu Pak Parwito, silakan. Host boleh? Bentar, Pak Parwito terlebih dulu. Ya, terima kasih Pak Saputra. Ya. Untuk pupuk batubara ini sifatnya lebih sebagai katalisator menguatkan pupuk yang lain atau gimana? Jadi gini Pak, untuk di Indonesia dia menyempurnakan kebutuhan nutrisi unsur hara yang ada. Ya. Nah, hari ini kan Bapak umumnya kita hanya memberikan unsur makro aja ya Pak, N, P dan K. Nah, dengan adanya pupuk batu bara, unsur mikronya juga kita berikan, unsur trace elemennya juga kita berikan. Sehingga tanaman punya lengkap ya. Sudah punya kandungan menerima kandungan yang lengkap. Jadi itu seperti itu. Jadi dia yang menyempurnakan. Nah ternyata Pak, ketika kita memberikan trace elemen, kemudian mikronya kita berikan, penggunaan makronya jadi turun gitu loh Pak. Itulah sebabnya tadi saya katakan unsur makronya dikurangi berdasarkan riset yang kita lakukan. Itu Pak Parwito. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Berikutnya Pak Made Edi, dipersilakan. Ya, makasih host. Makasih Pak Saputra paparannya. Kebetulan saya perkenalkan, saya Made. Saya dari Dirjen Minerba yang tadi sempat disebut Pak Budi Santoso, itu kebetulan saya di Direktorat Pembinaan Program. Ada juga Ibu Retno, senior kami kalau nggak salah, Bu Retno. Ada juga Pak Dedi Supriyadi. Kebetulan Pak Dedi ini kepala seksi yang nanti incas lah untuk hilirisasi batubara Pak Saputra. Nanti mungkin kami izin ke host minta kontaknya untuk bisa lebih lanjut mendiskusikan hal ini seperti apa, karena by regulasi kan undang-undang kita saat ini mengamanatkan hilirisasi dari produk pertambangan mineral dan batubara. Kalau mineral ya sudah berjalan lah beberapa. Batubara ini mungkin agak susah kita kembangkan industri downstreamnya selain hanya untuk energi yang seperti disebutkan tadi, mungkin PLTU, sedikit kokas pun hanya tadi. Ini adalah jujur saja ini pengetahuan baru. Ternyata batubara kita bisa pupuk. Suaranya putus-putus Pak. Suaranya saya Ya, putus. Ya. Sudah. Mungkin ke Pak Saputra dan host semuanya mungkin ada yang mengontak untuk bisa mempelajari lebih lanjut lah. Bagus sekali kalau sebenarnya bisa bertemu langsung, nanti ada kesempatannya kita undang rapat dan lain-lain. Walaupun suasananya COVID, ya protokol mungkin tetap kita jaga. Kepada host acara ini memberikan pengetahuan baru. Jadi kalau selama ini kita dengar pertambangan selalu dikonotasikan negatif, mungkin dengan ide ini justru pertambangan bisa menjadi
selain memang penyumbang devisa, penggerak pembangunan primer, sekarang yang produk downstream-nya pun juga mendukung untuk pertanian yang sustainable. Ini bagus sekali Pak Saputra, terima kasih banyak. Sementara itu tanggapannya saya. Ya, terima kasih Pak Made. Intinya begini Pak Made. Jadi yang pertama kita hari ini tuh hanya bicara sustainability. Mestinya Pak dengan batu bara ini kita sudah tidak bicara lagi sustainability, tapi inclusivity economic. Artinya bahwa tadi kan saya katakan pertanian sangat tergantung kepada batu bara kalau ingin diperbaiki kondisinya. Ya. Oleh karena itu, ketergantungan itu kan menjadi inklusif bagi batu bara sendiri, sehingga yang terjadi kita nanti saling membutuhkan. Tentang tadi pertemuan, bagi saya terbuka kepada siapapun. Jadi pada ketika paten dari Amerika itu keluar, Pak, itu langsung diadakan pertemuan 3 kementerian yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Pak Mahendra Siregar. Jadi Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan. Dan saya pun sudah bicara di depan seluruh ITPC dan atas perdagangan Indonesia di seluruh dunia. Jadi memang teknologi ini sekarang sedang didorong ke seluruh dunia, Pak. Jadi nah untuk apakah nanti kita Zoom meeting dengan para pejabat Minerba, tinggal diatur saja Pak dengan host. Kemudian Bapak yang bertanya apakah ini sudah dijual? Sudah dijual Pak, nanti Bapak tinggal menghubungi aja kontak yang tadi ada itu. Ya, kontak yang tadi ada. Gimana Terima kasih Pak. Terima kasih. Izin Pak Saputra. Ya, Pak Dedi silakan. Ya, terima kasih tadi disebutkan oleh Pak Made juga nama saya. Saya di Minerba Pak, kebetulan menangani pemanfaatan batu bara juga. Nah ini kan memang kita sedang mencoba membuat sebuah roadmap ya, karena batu bara ke depan ini akan mengalami tantangan yang luar biasa terkait dengan lingkungan segala macam ya. Nah ini kan ada kekhawatiran dari para penambang batu bara untuk pemanfaatan batu baranya ini tidak teroptimalkan ya, baik domestik maupun ekspor. Nah dengan adanya berita seperti ini atau ilmu baru yang seperti ini, kami juga mencoba melihat ini Pak ya, kalau untuk pupuk itu kan kami secara konvensional melalui gasifikasi juga ya. Tetapi ini pupuknya lain ya, artinya dari batu bara yang diolah secara mekanikal saja atau gimana Pak? Enggak melalui proses kimiawi gitu Pak ya? Jadi yang pertama begini Pak, pupuk yang dibuat melalui gasifikasi itu kan perubahan bentuk, dia menjadi gas, di mana investasinya kan yang saya pahami 3 triliun ini. Jadi ya lebih Pak. Teknologinya gasifikasi. Kita beda teknologi Pak. Kita teknologinya nutrient activation teknologi. Jadi kita memang hanya mengaktifkan unsur hara yang ada di dalam batu bara itu. Ya. Ya. Berarti batu bara as it is gitu aja ya Pak ya, nanti diambil nutrien-nutriennya itu ya. Kita pecah-pecah. Artinya tanpa melalui proses-proses pembakaran dan segala macam enggak ya? Tidak ada. Hanya bukan pembakaran ya Pak ya, peningkatan dan penurunan suhu. Ada proses itu, tapi tidak gitu. Artinya semacam dipanggang sedikit gitu ya? Iya, ada. Oke. Baik Pak, ini memang ini kita harus linkkan dengan kebutuhan yang secara nasional dengan terutama konsumennya kan pertanian Pak ya, pertanian dan perkebunan Pak ya. Ya. Oke. Baik Pak, nanti kami coba minta kontaknya Pak, nanti kita akan coba arrange meeting. Di chat itu untuk kami kalau yang butuh pupuknya sendiri atau komunikasi Pak itu. Iya, artinya nih secara regulasi juga ingin coba kita cantumkan dalam
roadmap yang sedang kita susun. Kalau ini memang teknologinya mudah dan murah gitu ya, artinya ya banyak yang mau Pak nanti, ya kan? Terutama ini akan membangkitkan para penambang lagi Pak. Jadi mereka punya harapan bahwa batu baranya bisa laku lagi lah gitu Pak. Ya, mudah-mudahan Pak ya. Iya. Badai berlalu ya Pak ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Saputra. Oh ya. Terima kasih Pak Dedi. Jadi untuk nanti ke apa istilahnya tuh kelanjutan antara perusahaan maupun lembaga pemerintah yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut bisa kontak di nomor saya ataupun nomor Bu Tina yang ada di kontak webinar tadi. Seperti itu. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah rantai karbon dipecah dengan proses kimia? Tidak Pak. Rantai karbon itu dipecahnya dengan proses fisika. Ya, dengan proses fisika. Kemudian mohon dapat di-share bahannya. Terima kasih. Jadi kami akan men-share bahan termasuk RAB dan seterusnya ketika suatu perusahaan itu sudah berdiskusi lebih intensif Pak. Artinya ada pertemuan kedua setelah ini, kita berbicara tentang keseriusan B2B, baru kita akan berikan entah itu bahan atau RAB dan sebagainya Pak. Ya, supaya kita mengenal kepada siapa kita memberi ini gitu. Supaya tercatat juga. Terima kasih Pak Arya Alimano dari Tek Mira. Baik, masih ada yang lain? Dipersilakan Bapak Ibu Suka. Berarti sudah jelas nih Pak Latif sepertinya. Ya, sebenarnya. Jadi tadi sudah ada beberapa juga yang sambil kontak menghubungi secara langsung rencana untuk pertemuan antara perusahaan dari peserta webinar ini. Jadi memang kita sangat terbuka dan memang kalau berbicara dengan pengusaha tambang sebenarnya itu dari yang paling ujung dari Aceh gitu kan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah itu petambang batu bara memang sebelum kita adakan webinar tuh banyak yang mengadakan secara seperti ini satu persatu. Nah, kita adakan webinar ini salah satunya agar mengakomodasi dalam waktu yang sama bagi khususnya para pengusaha batu bara ataupun stakeholder lain yang berhubungan dengan batu bara maupun pupuk. Untuk sekedar informasi, jadi webinar selanjutnya mungkin jika memang Bapak dan Ibu sekalian punya rekanan atau yang berhubungan dengan bidang seperti distribusi pupuk, nanti kita sekedar informasi sekitar awal November kita bakal mengadakan khusus dengan distribusi pupuk. Seperti itu untuk informasi. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Dan tadi ada yang bertanya apakah nanti akan di-share. Ini saya untuk rekaman pun akan di-share melalui channel YouTube yang akan di channel YouTube Jurnal Agro untuk dilihat informasi webinar ini nanti. Seperti itu. Atau nanti saya akan berikan langsung rekamannya dan bahan-bahan materi lewat email yang bisa dikirimkan lewat kontak WhatsApp saya. Seperti itu. Mungkin kalau tidak ada lagi bisa kita close, Pak Latif? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya closing statement-nya hanya satu, Pak. Bahwa seluruh perkembangan yang terjadi hari ini itu bergerak menuju kesempurnaan. Dalam bidang pertanian, teknologi pupuk itu disempurnakan dengan adanya pupuk batu bara. Nah, tapi pupuk batu bara ini tidak akan menjadi apa-apa ketika kita tidak memanfaatkannya secara bersama-sama. Saya selalu mengatakan seorang Saputra memang dia yang membuat teknologi ini. Tapi dia tidak akan menjadi apa-apa ketika dia hanya sendirian. Jadi Indonesia ini kan milik kita bersama. Jadi kalau kita mau memperbaiki, ya mari kita bersama-sama. Untuk itulah saya menawarkan teknologi ini supaya kita bisa pakai dengan segera, secepat-cepatnya,
sebanyak-banyaknya dengan sistem seikhlasnya. Artinya supaya tanah segera bisa kita perbaiki, para penambang batu bara jadi punya pilihan, dan bagi para petani pun mudah-mudahan dengan ini tertolong bagi mereka masalah pupuknya atau masalah lahan mereka yang sudah menurun kesuburannya. Dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah bersedia hadir dalam webinar ini. Dan tadi sudah disampaikan, ketika ingin ada tindak lanjut, silahkan menghubungi tadi Pak nomor telepon yang diberikan untuk kita bicara selanjutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan silakan Pak Latif untuk menutup ini. Terima kasih Bapak Saputra yang telah memberikan closing statement. Juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang memang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat baik bagi kita yang hadir di sini maupun apa yang kita cita-citakan di sektor pertanian maupun menjawab dari tantangan terhadap hilirisasi batu bara itu sendiri. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian. Silakan nanti jika memang ada yang bertanya di luar Zoom ini sendiri, dipersilakan kepada Bapak dan Ibu. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Terima kasih Pak Latif. Ya, sama-sama Pak.